Ah ini mangan tuh nih, hitam-hitam gini. Terus saya rubah warnanya biar Mawar Rantes gitu. Saya ceritain dulu metode tambang yang kami gunakan di POM. Ada dua Pak, ada overhand cut and fill sama long hole stooping. Kalau overhand cut and fill, ini ada vein. Saya buat akses, lalu saya masuk ke akses ini. Nanti saya nambang utara selatan, katakanlah begitu. Ke utara menambang, ke selatan menambang. Udah selesai, diisi sama material very fine sand, gitu ya, sama sampai lanau sampai very fine sand. Nanti saya naik lagi di atasnya, ngambil lagi slice kedua, beres, timbun lagi, naik lagi slice ketiga, begitu sampai ke atas. Itu namanya overhand cut and fill. Nah, ini aksesnya di batuan yang kuat, yang kita lihat di sana ya. Karena akses ini kenapa harus dipasang di batuan kuat? Karena biar umurnya tahan lama. Terus kalau udah jarang direhab lah. Kalau ditempatin di batuan yang jelek, masa batuannya jelek, kita bukannya nggak bisa bikin di batuan yang jelek, cuman nanti ngerehabnya tuh pasti ada wae gitu. Dan itu kalau udah instalasi pipa, instalasi angin dipasang di situ, ngerehabnya ngariwehkeun semuanya. Nah, kalau long hole stooping, ini ada vein, ya, ada vein. Daripada saya naik lagi ke slice di sini, ke elevasi sini, ini ditimbun naik lagi ke sini, mending saya ambrukin. Jadi saya drill ke atas, terus saya ambrukin ininya. Deng. Nanti di bawah sini, ya, di akses sini atau di sini ya, kita makan dari depan ke belakang gitu. Drill, blasting, nanti kita tarik ke keluar akses. Drill, blasting, nanti kita tarik lagi keluar akses gitu. Tapi kita jaga si bukaan ini yang tidak disangga ini, kita analisa harus sekuat mungkin gitu. Itu long hole stooping. Ini teh tren di kadar-kadar yang marginal atau rendah ya, karena kita ongkosnya bisa lebih murah Pak daripada cut and fill. Nah ini overhand tadi naik ke atas. Ini ada seal pillar tadi Kang yang saya bilang, yang seal pillar itu nahan stres tertinggi, karena yang ini walaupun ini keisi, tapi ini keisi very fine sand. Modulusnya lebih kecil daripada ini. Inilah yang stres konsentrasi terbesar, karena ini di stres yang dari sini bisa rilis, dia bisa deformasi kayak roti gitu. Ini rotinya kan pejet, tapi kan yang nggak pejetnya kan si batu. Hayo we, sorry astagfirullah. Aduh, hayo we naon ya? Terus aja dia tuh itu stres gitu ta. Nahan stres dari sini. Padahal roti di sininya terpejet apa dulu ya? Terdeformasi gitu. Karena modulus yang lebih kecil daripada ini. Kalau ini ya, ini underhand, kebalikannya. Ini teman-teman di Newcrest Pak. Awalnya dia tuh nambang di sini ya, awalnya nambang. Di top ya, Bang, top. Dari top. Nah, kalau saya mah kan ke luhurnya. Iya, bottom ke top ya. Ini dibalik. Ke top. Nah, kalau ini top ke bawah, ke bottom. Gimana? Nanti dikasih namanya paste fill. Paste fill itu artificial support. Dibikin dari campuran semen, tuf, sama abu apalah gitu ya. Di mix, masukin tuh ke terowongan. Tapi sebelumnya kita kasih struktur reinforcement seperti ini dulu. Ini ada bolt yang dipin ke wall, baru dicor sama paste fill. Paste fill itu sebenarnya bukan kayak beton. Beton kan mahal, maksudnya keras ya, 35 megapascal. Ini cuman kayak kapur. Itu kealaman tuh diajarku kapur. Papan tulis. Kealaman itu. Tah kayak gitu. Benar. Tah kayak sekuat itulah. Kayak kapur tulis gitu. Nah, waduh Kang, gila juga ya. Kapur tulis. Sekuat kapur tulis yang cuman katakanlah 1,5 megapascal mengganti batu yang ada di sini. Gitu kan? Iya, betul. Tah, nggak gila Rul.
Karena kalau kita lihat UCS masa batuan selalu lebih kecil daripada UCS Integrok kan. Nah, UCS masa batuan kalau udah kelas 4 ya. Kalau udah kelas 4, kelas 5 paling banter juga 200 kilopascal. Ini 1,5 megapascal. Jadi lebih kuat ini. Iya. Pongkor nggak make karena mahal. Ari Ukres mah nya apa alurnya kadarna gitu kan. Logikana kan gitu. Tema teka beli gitu. Cuman ya gara-gara teka beli eta jadi saya harus ngelawan terus. Mun saya naik batuna jelek dilawan deui, isukna naik deui batunya jelek dilawan deui gitu capek gitu. Kalau ini kan nambangnya roofnya udah ada pas fill ini lebih aman gitu. Lebih enak nambangnya. Satu lagi, nah ini yang dipakai di Antam ini sublevel stooping. Sublevel stooping itu tadi contohnya kayak gini lah, dia kalau di Australia itu dia bikin drift di atas, dia bikin drift di bawah. Ini ada jarak, ada pilar gitu ya, dengan tebal tertentu sesuai desain geoteknik. Nah, nanti dari atas itu, dari bawah ini ngebor ke atas, bor, di charging terus di blast, nanti akhirnya ruangannya segede gini lah. Ini bisa katakanlah 30 meter kali 10 meter gitu. Nah, kalau di Pongkor ya relatif lebih kecil lah. Kita nggak bisa ngebor setinggi ini karena alatnya nggak mampu gitu ya. Cuman bisa sampai 12 meter. Nah, ini salah satu contoh. Jadi saya ngefoto ke rongga di atasnya. Ini roof saya, ini rongganya di atas. Sambil hit and run. Jadi kalau ada yang jatuh sedikit saya lari gitu. Nah, ini metode tambang yang harus saya bilang. Ini yang teman-teman Freeport lakukan, terus ditanam di Park juga melakukan ini, namanya block caving. Jadi karena depositnya besar, walaupun kadarnya cuma 0,5 katakanlah atau 1 gram, kan beda sama yang di Pongkor gitu ya. Nah, cuma karena volumenya gede, daripada sayang, jadi dia diproduksinya dengan massal, dengan cara murah. Diapain Kang? Dia ambrukin, dia bikin akses dari sini, terus dia drill ke atas, dia ambrukin, sampai nanti dia ambruk sendiri gara-gara nggak disangga kan, ambruk. Nah ini extraction levelnya. Nanti jadi subsidence, iya, nggak aneh gitu. Tapi inilah cara termurah. Nah wet mark itu, kalau si hasil blastingan ini ya, yang kita ambil dari panel-panel ini, itu ketemu air, kan jadi cekung nih subsiden air kan kadar ieu pada kesini airnya. Ini kalau jenuh ya, dia hasil blastingan itu memang ada fragmentasinya, artinya katakanlah segede kelereng, segede bola backland gitu ya, itu fragmentasi. Tapi gara-gara stres dia tuh ada kombinasi pengecilan ukuran fragmentasi batuan yang runtuh ke daerah yang mau kita ambil ini. Nah, semakin very fine, ketemu air, dia jadi lumpur, intinya begitu. Ya. Jadi lumpur, jenuh, langsung sekaligus gitu, ngeflow kayak tsunami. Saya pernah lihat videonya itu dari orang konsultannya di sana. Jadi kayak tsunami aja Pak di dalam tuh. Makanya operatornya lagi kerja. Itu fatality dulu di situ. Ya. Operatornya lagi, makanya digantilah di teknologi sekarang. Front yang punya metode tambang draw point begini ini, ambil ore-nya itu pakai remote Pak, dikerjain, dikontrol dari jarak jauh. Nah ini yang saya bilang, trennya makin kesini kita tuh makin dalam lah di tambang tuh. Kita bikin open pit gitu ya, mungkin nggak bisa terlalu dalam ya, 3 kilo atau 3,5 kilo pit limitnya gitu ya. Makanya orang pada nambang underground dan makin dalam gitu. Nah, ini di Kidd Creek 3.000 kilo di Wuhan. Ngapa? Nah, ini aplikasi Q System. Tadi sebelum saya cerita aplikasinya, kita harus tahu dulu bahwa nilai Q itu ketika akan dipadu-padankan dengan penyanggaan, kita harus tahu dulu konsep excavation support ratio. Jadi excavation support ratio itu ngeliatin
ngeliatin si si ekskavasi ini teh dia temporer atau permanen gitu. Kalau permanen terowongan akses kan bakal dipakai terus nih, saya kan bakal lewat ke sini terus. Makanya didesainnya harus lebih kuat daripada yang temporer. Nah makanya karena ESR ini pembagi gitu ya, ESR yang temporer itu lebih gede nilainya daripada yang permanen gitu. Nah kalau ice shaft-nya apa kan? Shaft-nya sumur. Saya masukin angin ke sini, angin di udara nanti masuk ke dalam tambang gitu ya biar bisa nafas gitu. Nah, kalau ini yang temporer biasanya di stup-stup produksi. Nah, ini sebetulnya grafik penyanggaannya seperti ini, dan ini ada artinya dari mulai nomor 1 sampai nomor 9. Support yang 9 itu cast concrete lining. Kalau kita lihat Q-nya kan makin kecil ya, lebih pur. Jadi ini penyanggaannya makin riweh lah istilahnya begitu, sampai harus dibeton. Kalau shotcrete ini shotcrete itu beton juga ditembakin gitu, di spray bukan di throw. Kalau nemok kan di throw crit. Jadi ada ember semen gitu kan sama sendok semen ditaplokeun, itu kan throw crit. Nah, kalau ini ada alatnya di spray gitu ke sekeliling terowongan, namanya shotcrete gitu. Nah, di Pongkor kami tuh penyanggaan tuh pakai yang namanya friction board. Ini friction board ini paku bumi gitu ya. Kekuatannya ada di gesekan antara si besi ini sama si lubang bor. Kalau kinlock bolt itu penyanggaan yang kekuatan utamanya dari si gesekan antara lubang bor sama si besi ini. Kita harus ngebor dulu baru masukin si penyanggaannya. Sama di ujungnya tuh ada anchor-nya, ada angkurnya. Kalau teman-teman yang manjat tebing tuh ada dynabolt buat masukin si tali yang buat naik ya. Itu ada bolt dimasukin ke celah-celah rekahan. Nanti dia puter. Nah, pada saat dia muter, angkur yang di dalamnya tuh ngembang. Jadi dia bisa ngejepit gitu. Nanti talinya baru dimasukin ke situ. Saya tahu itu diceritain ya, bukan saya tenang naik gunung. Tebingnya. Naik gunungnya cuma gunung Buliger aja pas di ospek. Saya lebih baik main bola daripada di ospek. Nah, terus bisa satu lagi ada friction bolt ya, ditambah semen cartridge. Jadi ini ada grouting Pak, grouting yang udah kita siapin kayak bentuk sosis gitu ya. Isinya semen sama campuran chemical lain, nanti dimasukin ke si split set ini. Nanti dalam split set ini jadi keras gitu. Nah, kita sebutnya stiff bolt. Dan nilai pull out-nya beda-beda. Yang paling kenceng memang yang ini. Cuman kalau dia di batuan yang lunak, itu gak ngegrip Pak. Angkurnya tuh gak mau ngegrip. Jadi copot, gampang copot lah gitu. Nah, atau saya bilang gini lah, si paku bumi ini pokoknya kekuatannya tergantung sama media yang dia masukin. Katakanlah Iro punya paku ya, Bro. Paku. Ditancapin kayu ya. Iro tarik pakai tangan. Susah nggak, Bro? Lumayan, tergantung pakunya ya. Ya. Nah, sama Iro masukin ke galangan sawah, ke lempung. Lempung. Lebih kan mudah. Ditarik bisa lebih mudah. Betul. Paku bumi oke gitu. Tergantung sama nilai RMR atau Q sistemnya. Semakin Q sistemnya kecil, kita daya dukung si paku buminya tuh makin kecil. Seperti itu. Ya. Nah, terus penyanggaannya kalau shotcrete di kita tuh pasti dikasih tulangan. Nah, ini wire mesh ya. Kalau yang kotak-kotak kayak gini ini well karena dilas, kalau ini dianyam. Dan ini shotcrete sendiri, ini beton ditembak gitu, menyerupai seperti selimut beton gitu ya. Biasanya kita menggunakan semen K350, terus kekuatan selama
1 jamnya harus mencapai 2 megapascal. Setelah kekuatannya 28 hari baru dia mencapai 35 megapascal. Kurvanya tuh naik gitu. Naik nanti umur ke-28 dia mulai datar. Udah nggak mau naik lagi si kekuatan betonnya. Nah, contoh kasus di UBP Pongkor ini ada di Remdon Ciurug ya, tambang Ciurug. Kalau kita lihat RQD-nya relatif bagus, 100, terus joint set number-nya cuma 1, hanya karena searah vein aja. Pas kita rasain juga dia undulate sama kasar. Joint alteration-nya ini kuarsa, makanya dia nilainya besar, kering, JW-nya kering. SRF-nya 1, jadi medium stress favorable. Nyarinya gimana? Nah ini UCS intake rocket 72 megapascal. Terus S1 ini bukan dari pembedalan numerik tapi cuman in situ stress atau virgin stress gitu ya. Virgin stress. Dia hanya ketinggian terowongan dikaliin sama kedalaman gitu ya. Jadi 5 megapascal gitu. Jadi kalau 72 dibagi 5 megapascal ratingnya berapa nanti rasionya berapa nanti masukin ke SRF itu dapat ratingnya 1. Nah kalau gedenya 6 SRF 1,6 Q-nya 200, penyanggaannya seperti ini. Nggak perlu disupport apa-apa. Jadi saya kesana tuh enak lah. Saya tuh berdoanya setiap hari tuh gitu ketemu batu tuh yang bagus-bagus biar enak tidur gitu kan. Santai gitu. Gak usah ribet-ribet bikin rekomendasi penyanggaan. Tapi ya Tuhan berkata lain. Nah ini di tambang Bang Kicau. Ini ada single weakness zone ya. Isinya mangan sama beberapa batu-batu seukuran kelereng gitu lah, seukuran backland gitu. Dia ada 3 joint set di sini. Ya kita bisa lihat ya 1, 2 gitu ya, 3 gitu. Jangan lupa cek yang di dinding. Biasanya yang di dinding itu karena ini lurus ke depan. Ya di dinding itu suka motong. Nah itu dicek juga gitu ya. Nah, terus ini kering, JA-nya 4, isiannya low friction gitu ya, low friction infill. Terus SRF-nya 2,5 karena dia hanya single dan ini terowongannya lebih dari 50 meter. Nah Q-nya tuh 1,67. Nah, rekomendasi penyanggaannya ini bisa 2, bisa dengan shotcrete gitu ya, bisa tanpa shotcrete. Kalau dengan shotcrete, tebal shotcrete-nya ini kan di antara 40 sampai 50. Ya katakanlah 45 lah. Tapi kalau di kita biasanya dibikin standar. Kalau nggak 50, kalau nggak 100, kalau nggak 150. Itu biar gampang sih orang yang ngerjainnya. Kadang ada mahasiswa TA yang rekomendasiin, ini Pak 37,5. Kata Kang Cente ngasih tahu ke orang operasionalnya 37,5 mili kumaha. Akar dulu. Akhirnya dibikin aja yang gampang gitu loh. Betul, ya mau 50 betul. mili nggak apa-apa, mangga gitu ya, nggak masalah. Terus kalau kita lihat ke grafik ini ditarik ke sini, nah itulah rekomendasi panjang boltnya. Ya kira-kira 1,8. Terus kalau pakai shotcrete pastinya ya kira-kira 1,7 meter. Nah kalau tanpa shotcrete gimana? Bisa. Misalkan saya nggak punya shotcrete-nya, di Kubang Kicau kan emang nggak ada shotcrete-nya. Ya udah saya pakai rock bolt, panjangnya tetap tapi spasinya dikurangin gitu loh. Jadi 1,3 gitu. Nah, ini ada lagi contoh kasus di level 662 blok sentral. Kalau kita lihat Shigano biasa-biasa ya, kayak yang biasa-biasa aja. Cuman core-nya kayak gini nih. Ini RQD-nya. Hancur ya. Repot gitu ya. Nah, kata si bukunya, buku panduan Q-System, kalau RQD-nya kurang dari 10, di default-nya 10 gitu. Ya udah saya pasang RQD-nya 10. Soalnya kayak gini, kalau 0 Q-System-nya
Berapa? Kan dikali KB. Betul. Kan oh. Ya udah 10 lah, dikasih inilah. Dikasih keringanan gitu. Terus join set number-nya 15 karena dia heavily jointed ya. Heavily jointed. Ya entah apa itu ya, apa sugar cube atau heavily jointed, pasti dia yang pasti kita sepakat ini remuk gitu. Terus joint roughness dia silicon sided. Tadi foto yang tadi silicon sided itu berasal dari daerah yang ini. Jadi kita ratingnya 0,5. Terus joint alteration-nya itu 12 karena kebanyakan monmorlonit dan swell. Walaupun kering. Untung kering. Kalau basah yakin saya mau angkat tambang. Kalau basah karena bisa jadi bubur dalam jangka waktu tertentu. Gitu. Repot lah gitu. Repot. Bukannya kami nggak bisa nambang di seperti itu, ya kita bisa aja kita growting gitu, diisi semen, atau chemical yang lain yang 2 jam kita bisa achieve di 35 megapascal, 2 jam. Tapi repot banget gitu nambang seperti itu, repot. Makanya paling bagus ya airnya jangan ada, biar masalahnya atau bebannya nggak begitu banyak buat yang nambang. Nah ini Q-nya kira-kira kalau di ratingnya 0,003, jadi sangat-sangat poor lah gitu ya. Nah SRF-nya ini dapat 10 ini dari sini. Kekuatan intake lock-nya 1 megapascal, sementara maksimum tangential stress yang ini didapat dari pemodelan numerik gitu ya. Nanti ada, nah ini nih. Jadi di pemodelan numerik itu kita bisa tahu distribusi tegangan di sekitar terowongan. Nah, si maksimum tangential stress itu ialah sigma 1. Jadi yang terbesarnya di sekeliling terowongan ini, walaupun di lantai ini ada, cuman nggak jadi concern kami lah. Yang penting di roofnya aja nih 6,18 gitu. Yang terbesar ya. Yang tadi gitu kan. Ya. Nah, ini penyanggaannya tadi kan 0,03 di sini ya. Tadi itu 0,03 ya, bener ya? 0, oh salah saya. Bukan 1, oh di sini nih. Sorry. Di sini harusnya. Ini harusnya jadi sorry ya. Nanti saya edit. Circuitnya lebih dari 150 mili lah, seperti itu. Dengan panjang rock bolt yang sekitar 1,8. Jadi harusnya di sini Pak. Iya. Oke. Ini juga salah, ini harusnya 6621. Tapi lamun ujian nggak lulus Pak ini. Kalau ujian juga lulus. Ya, masalahnya ujiannya tuh di lapangan Pak. Ini masih selamat Pak. Ujian paling apa? Langsung di lapangan gitu, real gitu ya. Sorry, saya salah ininya. Nah, ada beberapa catatan ketika kita menerapkan Q system. Ini dari papernya langsung atau dari jurnalnya langsung. Apa? Jika terdapat 3 joint set yang memotong dan berpotensi membentuk baji, maka desain penyanggaan harus mempertimbangkan keberadaan baji tersebut. Yang kedua, Q system itu banyakkan datanya diciptakan dari hard rock, baik jointed maupun yang enggak. Sangat disarankan untuk menggunakan pendekatan lain ketika ketemu soft rock, terutama yang tadi kayak high altered itu. Nah, ini pengalaman kami Pak. Jadi kalau di kita tuh sering juga muncul tipe runtuhan baji. Itu kayak Toblerone gitu. Adanya di mungkin yang jomblo nggak tahu ya Toblerone itu apa gitu ya. Karena yang dulu kalau kita angkatan 90-an pacaran tuh itu teh udah paling apa ya? Udah paling gaya gitu ya. Masih coklat Toblerone ke cewek tuh. Kalau yang punya, yang nggak mah ya lihat temannya. Kan coklat payung. Ya coklat Superman deh. Kayaknya ini coklat Superman. Iya. Nah, jadi kalau dia ketemu antara joint set 1, joint set 2 sama joint set 3 yang motong gitu ya, nggak kelihatan di sini, dia bisa membentuk baji yang cukup tinggi. Nah, makanya kalau kayak tadi misalkan ya, boltnya kan 1,8, katakanlah begitu. Ini tinggi baji 3,2. Kira-kira kalau ini roofnya kita pasang 1,8,
dia ngangkur nggak keluar baji? Enggak kena ya. Kan sedikit yang kena kan? Ya paling yang di pinggir-pinggir sini doang. Itu pun kalau inklinasinya atau kemiringan boltnya kita bikin ya ke sana. Tapi ya tidak kurang menjamin lah, secara umumnya kurang menjamin. Makanya kalau ada baji gini dipertimbangkan pakai bolt yang lebih panjang. Katakanlah kalau misalkan 3,2 ya kita pakai bolt yang 4 meter gitu ya, ada yang di sini, atau yang 3 meter tapi inklinasinya di bawah miring. Jadi nanti yang bagian bolt atau paku bumi yang keluar di luar baji ini lebih banyak gitu. Kan kalau sama aja bohong kalau boltnya dipasang di dalam baji ini nggak akan nahan apa-apa, dia ikut turun gitu. Nah, biasanya kita dibantu sama pendekatan lain pakai software. Ini namanya software Unwedge dari Rock Science. Jadi kita bisa lihat pertemuan antara bidang discontinue tersebut. Membentuk baji nggak sih? Kalau membentuk dia free fall atau sliding nggak? Kalau ini kan sliding nih. Sliding itu dia baji yang bergesek. Dia filernya bergeser. Blok bajinya itu dia bergeser ke dinding sini. Jadi lebih kuat lah sebenarnya karena dia pasti ada C sama V-nya. Cuman kalau ini yang free fall dia mengandalkan elemen dia, gaya tarik atau kuat tarik antara si blok yang mau jatuh sama si yang nggak mau jatuh. Karena kan ini kan ada bidang nih, ini satu lagi bidang di sana. Ini ada bidang. Dia kan punya kuat tarik ya. Nah, tensile strength-nya itu berapa? Kalau misalkan gede, ya batu ini tidak akan coplok gitu. Tapi kalau tensile strength-nya kecil, katakanlah 0, ya pasti jatuh. Kalau nggak disangga, kan gitu. Nah, makanya di software ini bisa dikuantifikasi pengaruh si join ini yang ada isiannya kuarsa, yang ada isiannya clay, dengan ketemu yang satunya lagi isinya nasi, isinya super glue, bisa dikuantifikasi gitu ya. Nah, kita bisa lihat bebannya berapa, yang harus ditahannya berapa, tinggi bajinya berapa, terus kita bisa masukin supportnya sampai nanti FS-nya kira-kira masuklah ke dalam ketentuan Capman. Paling minimal kan 1,5 di Capman. Nah, kalau ini lokasi squeezing, jadi secara geologi teknik deskripsinya dia bisa vein, cuman intake rocknya tuh sangat-sangat lunak gitu loh. Kekuatannya tuh lunak. Itu biasanya berasosiasi sama sesar. Terus dia stricken sided, RQD-nya udah pasti low, walaupun dia kering. Nah, idealnya begini, kalau di Q system, shortcut 150 mili atau lebih, katakanlah ya paling ekstrim 170 lah. Dia bisa nahan gitu si masa batuan seperti ini. Cuman nanti lama-lama ketika kita udah nambang sebulan, 2 bulan, kita makin maju ke arah sana, katakanlah ke arah selatan atau ke utara. Ini tuh nanti tuh kayak hamil ya. Sirkuitnya tuh retak-retak barijeng hamil. Melendung gitu, itu Pak. Melendut yang di sini lah, entah yang di sini lah, entah lantainya lah gitu kan. Ari lantai makan gampang, tinggal di scrap sama alat, nanti kan rata lagi. Coba kalau yang di sini nggak berani Pak, intinya nge-slashnya harus hati-hati gitu. Nah makanya di masa batuan seperti ini kita harus hati-hati, kalau bisa dikasih pendekatan lain gitu ya, dikasih pendekatan lain untuk benar-benar make sure kita nambang di batuan seperti ini itu aman gitu ya. Karena apa Pak? Karena kalau misalkan ini sudah deformasinya sudah tingkat tinggi, ini penyanggaan tidak akan nahan terus keburu ambruk gitu. Dan secara main sequence, secara perencanaan tambang yang tadinya harusnya katakanlah seminggu itu kita dapat 400 ton misalkan, gara-gara ngerehab kita mungkin cuma dapat 100 atau 200, kan bakal ngeganggu pencapaian, target pencapaian bulanan. Nah, kalau nanti keganggu, nanti pasti yang ribut ya kita lagi gitu. Ini kumaha, kita harus untung segini semua gitu kan.
ada di dunia industri. Ya mending kalau punya front pengganti lain ya, tapi kalau nggak ada kayak kami sekarang udah mau tutup, udah mulai pas-pasan, ya mau nggak mau lah ini harus dipikirkan matang-matang. Pengalaman ini mah pengalaman. Ini grafiknya, aduh, bentar. Saya benerin sebentar. Boleh, mangga Kang. Silakan. Sambil inilah minum dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan di chat. Nanti kami akan copy pertanyaannya, lalu kita akan bacakan. Nanti ada sesi juga langsung direct questions, bertanya langsung. Tapi yang sudah menuliskan, mumpung sambil melihat presentasi, ada pertanyaan silakan dituliskan lebih dulu. Sehingga nanti bisa kita siangi mana yang kira-kira pertanyaannya mirip begitu. Dan ini sangat menarik karena Pongkor ini kan sudah mau pensiun ya, sudah mau ditutup. Ya. 3 tahun lagi lah Pak. Doain aja sih lancar. 3 tahun lagi. Nah, saya lanjutin ya. Silakan. Di batuan yang lunak, kalau dari pengalaman kami di Pongkor itu lebih cocok memang pakai pendekatan namanya Convergence Confinement Method dari Hook tahun 85. Pada intinya dia menjelaskan seperti ini. Ketika sebelum dibuka, terowongan itu akan berada pada stres yang sama dengan yang terjadi di masa batuan itu gitu ya. Overburden stressnya katakanlah 2 megapascal. Nah, si batu itu kena 2 megapascal. Tapi selama seiring dia di terowongannya maju, stresnya terinduksi. Artinya kan nggak bisa lewat udara. Nah, akhirnya dia ke pinggir-pinggirnya terowongan itu kan. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat sebenarnya kalau tekanan yang disangga berbanding dengan perpindahan terowongannya, maka sebenarnya semakin terowongan yang berpindah, yang harus kita sangga tuh tekanannya semakin kecil. Intinya begitu. Tadinya saya tuh nggak ngerti ya konsep ini, tapi kalau ngelihat lapangan, ini relatif cocok. Saya punya pengalaman gini, si terowongan yang tadi, nggak berubah ya. Berubah. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang nggak berat-berat nih pertanyaannya, bagus. Jangan berat-berat tuh. Nah gini, saya punya pengalaman ya di terowongan ini. Pada saat kami sudah rehab si terowongannya, ada beberapa yang aman gitu. Padahal menggunakan kapasitas penyanggaan yang sama. Katakanlah kalau tadinya shortcut 15 cm, terus melendut, terus kita stripping ininya sampai ke profilnya semula, terus kita pasang lagi 150 cm gitu ya. 150 cm, 15 cm atau 150 mili. Nah, si shortcutnya tuh aman-aman aja, nggak deformasi lagi. Nah, makanya mungkin karena regangannya udah terlampau tinggi, pada saat kita punya penyanggaan yang ini, tadinya kan di sini Pak penyanggaannya, terus seiring waktu dia meregang, ininya terdeformasi gitu, karena si stresnya tuh masih tinggi. Waktu kita masang penyanggaan, stresnya tuh masih tinggi, jadi penyanggaan kita tuh kalah gitu seiring waktu. Nah, cuman kalau udah meregang relatif jauh terowongannya, nah dengan kapasitas penyanggaan yang sama, kita pasang di sini katakanlah di yang merah ini kuat. Kenapa? Karena yang kita sangga di titik ini jauh lebih kecil daripada kapasitas penyanggaan yang kita punya. Gitu. Nah, cuman pada prakteknya kita nggak mungkin nunggu terowongan sesudah di blasting. Nanti Pak, tunggu regang dulu. Sekitar 1 meteran. Tak irahan nambang, nggak bisa. Nah, atau keburu ambruk Pak.
biasanya kalau nggak cepat-cepat di support itu keburu ambruk gitu. Jadi mau nggak mau memang kita harus di sini. Stand up time-nya. Nah, solusinya gimana gitu kan? Solusinya gimana? Berarti kita harus punya penyanggaan yang dia itu nggak brittle, tapi daktil gitu. Contohnya apa? Contohnya besi-besi ini Pak, ini cable bolt, jadi paku bumi tapi dari sling baja. Jadi ketika nanti berpindah terowongannya, dia ini masih bisa ngulur, tapi tidak putus. Karena besi kuat ditarik kan, ditarik terus aja ngulur, tapi dia nggak akan putus sampai regangan tertentu. Gitu. Nah, sambil nungguin regangannya gede, tekanannya kan ngecilin. Nah, kapasitas penyangga kita tuh cukup untuk nahan si stres yang udah turun tersebut, gitu. Sambil dia ngulur gitu. Nah, itu salah satu contoh cable bolt. Nah, untuk deformasi yang relatif agak besar, kami biasanya pakai Ostrostrap ini Pak. Ini ada sabuk gitu ya dari besi kayak segede apa ya, 8,6 mm diameter ininya, diameter bajanya. Dia bisa ngulur sampai 250 mm Pak. Gitu. Jadi hamil tapi melendut tapi nggak kemana-mana. Sayanya aman yang kerja di situ gitu. Itu pakai Ostrostrap. Nah, satu lagi ini aplikasi key system di sub level. Kan intinya gini, kita pengen punya ruangan sebesar-besarnya tapi stabil. Nah, kalau tadi kita ngambil vein di sini kan, diambrukin, diblast, diambrukin, nanti kita ngambil dari bawah, dari stup yang akses di bawahnya ini. Nah, tapi pengennya sih nggak pakai penyangga lah, biar murah gitu kan. Kalau ini memang pakai penyangga nih, ini ada saya lihat ada cable bolt dipasangnya dari terowongan di sini, nanti dia tusuk ke sini. Cuman kalau bisa sih nggak usah pakai penyanggaan biar murah. Nah, ada cara ngesesnya pakai data queue system dan dikonversi menjadi modified stability number dari Potvin tahun 88 ya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau semakin nilai N-nya besar dengan hydraulic radiusnya yang katakanlah kecil, dia dibuka segede gini pun aman gitu ya. Nah, hydraulic radius ini tergantung ialah yang mengkuantifikasi besarnya si ruangan ini. Seperti itu. Nah, ini contohnya Pak, sketsanya. Jadi dia bikin drive di sini, bikin lagi drive di bawahnya, nanti dari bawah dia drill ke atas, di blasting. Nah, hasilnya seperti ini ruangannya yang dimaksud tuh. Nah, cuman dia tuh harus juga kita analisa, ada nggak potensi dilusi yang muncul ketika ininya ambruk gitu. Ya. Kalau ininya ambruk masuk ke ore kan Pak. Nah, nanti kadar kita jadi lebih berkurang gara-gara kita ada dilusi ini. Gitu. Ya. Nah, cara mengaksesnya kita lihat bahwa stability number ini disusun oleh Q system prime, jadi nggak ada JW per SRF-nya, dikalikan A, dikalikan B, dikalikan C. A itu apa? Ialah rock stress factor. Jadi untuk mengkuantifikasi XRF, dia ratingnya dikeluarin di rock stress factor, ialah perbandingan antara UCS sama maksimum tangential stress atau induced stress yang ada di sekitar terowongan kita. Kalau B ini ialah si deep-nya join yang ada di terowongan kita itu seperti paralel atau memotong terhadap dinding yang nanti akan kita buat gitu. Roof yang kita buat. Sama yang C ini faktor deep dari kemiringan ore atau vein. Maksudnya hydraulic radius tuh misalkan kita mau lihat kestabilan di hanging wall-nya, dinding ini apakah ambruk atau enggak ketika kita buka dengan cukup tinggi gitu ya, dengan panjang tertentu. Jadi dia cuma luas dibagi kelilingnya seperti itu. Ini contoh kasusnya di blok sentral 500, kita mau ngambil pilar sisa, kadarnya lumayan bagus, biar ngambilnya gak riweh gitu, kita ambrukin ininya.
Nah, ini kan hangingnya nanti jadi panjang, Pak. Hangingnya itu jadi panjang, sekitar 15 meter. Nah, ini kuat apa enggak sih? Mitologinya Brexitov, tingginya 50%, JN-nya ada 1 genset plus random, JR-nya 3, JA-nya 8. Ini ada clay yang ngisi, sama kondisinya kering. Ini yang mau kita upper hole. Ini udah dikemakan waktu dulu. Nah, ini material backfill tuh kabarnya seperti ini, kayak very fine sand. Nah, stresnya kalau kita lihat di pemodelan paling gede di hanging ini kira-kira di tengah-tengah sekitar 2,2. Jadi kita masukin 2,2. CS intake rock-nya 54. Ini bagi ini 21,8, A-nya 1. Nah, 21,8 kan 12 ke sana. Nggak ada di grafik ini, jadi A-nya 1. Terus yang parameter B-nya, ini kita kan hanging wall-nya gini, relatif miring gini ya, ngikutin dip. Nah, si join dip-nya juga ngikutin ini. Nah, alfanya tuh 0, nah ratingnya 0,3 gitu. Yang C-nya dip kita sekitar 60, ratingnya 5. Nah, kalau ini dikali ini, stability number-nya 9,3. 9,3 itu sekitar sini lah ya. Sekitar sini. Terus hydraulic radius ini ditarik ke sini, Pak. Ditarik ke arah kiri. Nah, jangan sampai kita ngedesain ruangan ini tuh di transisi atau caving zone, karena nanti bakal ambruk gitu. Nah, kita yang desain yang masih masuk ke yang stable zone. Nah, kalau masuk ke stable zone, lihat grafik yang ini, kira-kira hydraulic radiusnya maksimal tuh sekitar 5 lah. Nah, kalau tingginya 15, berarti kalau pakai rumus ini, kira-kira panjang penambangan, dari panjang penambangan tuh ini, W, yang kita rekomendasikan supaya ruangan tadi yang tingginya 15 kesininya 6 itu nggak ambruk, kira-kira 30 meter. Oh, sepanjang 30 meter boleh nggak pakai penyanggaan. Ya ada meruluk. Jatuh kecil-kecil, merudul mah wajar lah ya. Yang penting saya kan di belakang, saya kan di sininya, bukan ada di dalam rongganya gitu. Terus dilusinya gimana, Kang? Dilusinya ya di bawah 0,5 lah potensinya. Jadi nanti ya orang main plan, kalau dilusinya 0,5 ditambah si ore-nya, kadarnya jadi berapa? Nah, kira-kira itulah kadar, dan kalau dikali tonase jadi logam yang kita dapat di bulan itu dari si front yang saya sebutkan tadi. Ini 32 meter. Jadi sebelum kita lanjut ke sini, ini kita backfill dulu biar keisi, baru kita lanjutin lagi di belakangnya. Setiap 32 meter kita mau backfill gitu. Nah, ini udah mau jam 11 ya? Oh. Ya, masih ada 10 menit lagi, Kang. Siap. Ini properties massa batuan. Jadi kenapa ngeliatin ini tuh karena saya merasa bener-bener tersinggung gitu sama perkataan salah satu orang yang datang ke Pongkor. Karena saya dari geologi, saya nggak belajar ini, Pak, gitu ya. Saya sangat tersinggung dilecehkan seperti itu, apalagi di depan umum gitu. Makanya dari situ saya inget dulu yang diajarin Kang Yan Adriansah gitu ya, waktu saya baca-baca lagi sampai akhirnya saya mengerti pengalaman dari pengalaman gitu. Jadi kita harus tahu, walaupun kita orang geologi, tapi kita nggak gaptek lah masalah properti mekanik dari massa batuan atau intake rock, apapun itu, tanah mau apapun. Nah, kenapa kita harus tahu properties ini? Karena di terowongan itu ya terjadi tegangan, Pak. Tegang. Kenapa tegang? Karena kan kita tuh di bawah permukaan. Ya, di lereng juga ada tegangannya, tegangan geser, ya kan? Tegangan normal. Nah, di terowongan mah ada juga, ada tegangan vertikal, tegangan horizontal. Nah, tapi tegangan vertikal sama tegangan horizontal itu ketika masuk terowongan ngalir kayak air.
dia nggak bisa lewat udara, akhirnya dia belok. Nah, stres yang belok ini kita sebut sama induced stress, tegangan terganggu. Akibat adanya tegangan terinduksi akibat adanya lubang bukaan yang kita buat di dalam permukaan tanah atau batuan. Intinya di terowongan itu ada yang namanya sigma radial, tegangan radial itu yang ke arah pusat terowongan, sama sigma tangensial, tegangan yang bekerja tegak lurus sama sigma radial. Mana yang paling besar antara sigma radial sama sigma tangensial itulah yang disebut sama sigma 1, major principal stress. Yang paling kecil disebutnya minor principal stress, seperti itu. Nah, tahu rumusnya dari mana ya? Dari Kirsch, orang dulu ya, orang lama juga belum ketemu. Nah, ini solusinya, ini rumusnya, ini teh untuk yang bundar. Yang kotak gimana? Ya itu nanti bisa dibaca lagi ya di buku. Saya mah liatin yang gampang-gampangnya aja gitu. Nah, sigma radial ini tergantung sama P. Kalau kita lihat P ini adalah overburden pressure. Gamma berat jenis dikalikan kedalaman. Nah, kalau yang K dikali P ini apa? Itulah sigma horizontal. Sigma horizontal ini tergantung sama besarnya sigma vertikal dikalikan K. K itu apa, Kang? Itu konstanta rasio antara tegangan horizontal dibagi tegangan vertikal. Oh, taunya gimana? Ya harus diuji in situ. Tapi kalau nggak mau uji in situ, pakai pendekatan Poisson ratio. Poisson ratio per 1 min Poisson ratio atau ada rumus empiriknya dari si Hook and Brown gitu ya. Dan sigma radial sama sigma tangensial ini tergantung dari posisinya di titik ini terhadap pusat terowongan gitu. Sigma radial makin jauh makin kecil, sigma tangensialnya makin besar. Tapi kalau makin dekat permukaan sini, sigma radialnya makin besar, sigma tangensialnya mendekati 0. Sama ada perpindahan, ini ada perpindahan. Nah, ini yang kayak plus-plus ini ialah stress trajectories. Jadi stress trajectories yang paling panjang ialah sigma 1, yang paling kecil ialah sigma 3. Dia ngalir. Nah, kalau di sini, sigma 1-nya kan ke arah horizontal ya? Betul. Itulah yang menandakan di sini tuh tarikan. Yang di sini kompresi, ditekan gitu. Bisa nggak, Kang? Si sigma 1-nya arahnya dari sini? Bisa. Kenapa? Karena terowongannya dalam, kayak freeport. Kalau nggak salah dia dari sini, yang paling besarnya. Yang panjangnya ya? Yang panjangnya, nanti yang kecilnya gitu. Nah, gitu. Jadi roofnya lebih banyak ketekan daripada ketarik. Kalau pongkor, karena dekat dengan permukaan, roofnya lebih banyak ketarik daripada tekan. Seperti itu. Ini ada sigma 1 sama sigma 3. Kenapa yang dilihatin teh sigma 1 sama sigma 3? Bukan Nadia Hutagalung, karena gini. Kan kita teh belajar kriteria keruntuhan batuan kan. Inilah pembahasan utama sebenarnya dari mekanika batuan atau karakteristik massa batuan teh. Kita tuh pengen tahu, iya teh massa batuan teh kuat apa henteu, gitu kan? Apa enggak? Ya. Nah, dia itu kan sederhana, ada grafik Y-nya sigma 1 sama sigma 3, atau kalau di Morkoloma shear stress sama normal stress kan. Makanya kita libatkanlah si sigma 1 sama sigma 3 ini biar gampang mengakses di suatu titik di sekitar terowongan itu apakah si massa batuan itu failure atau enggak. Ya begitu. Nah, kita harus tahu bahwa pola sigma 1 sama sigma 3 itu kan bisa macam-macam. Ada yang sigma 3-nya minus, sigma 1-nya positif, gitu kan? Sigma 1-nya 0, sigma 3-nya negatif. Atau sigma 1 sama sigma 3-nya positif dua-duanya. Nah, ini dibahas ada kalau sigma 1-nya lebih besar dari 0, sigma 3-nya 0, inilah UCS, tegangan uniaksial. Kalau tegangan tarik biasanya sigma 1-nya 0, sigma 3-nya kurang dari 0, jadi kekuadaan 4 ke negatif. Kalau ditekan, sigma 1 sama sigma 3-nya lebih dari 0. Kalau geser, sigma 1-nya positif, sigma 3-nya negatif. Nah ini, kalau di bawah kolom, kita ingat-ingat lagi, ini
kekuatan uniaksial UCS, ini kekuatan tensile atau tarik, ini ialah kohesi, dari sini ke sini kohesi, sini sudah ke dalam, gitu ya. Ini area kompresi, ini area tarikan. Nah, ini kita harus ingat lagi bahwa si massa batuan teh tergantung mau segede apa gitu. Nah, ini si Vallejo tadi udah bilang kalau batuan kaum masif menggunakan properti intake rock. Intake rock kalau jadi teman-teman kalau nguji di lab, nah si nilainya tuh dipakai buat desain. Tapi kalau massa batuannya lebih dari 4 joint set, udah kayak apa ya, acak adut gitu ya si strukturnya. Pakailah metode pendekatan Hook and Brown untuk mengkuantifikasi kekuatan mekanik dari properties mekanik dari massa batuan. Nah, hubungannya sama Q system apa ya? Ini geological strength index sama dengan 9 ln Q ditambah 44. Nanti masuknya ke sini dia. Itu namanya rock lab gitu ya. Nah, kita ambil contoh yang tadi stup 4 punya 1,67. Kalau kita konversi ke GSI itu sekitar 34,4. Terus intake rocknya dia itu quartzite atau vein quartza gitu ya. Sebetulnya nentuin ini bisa dari uji triaksial 5 sampel triaksial intake rock, nanti dimasukin ke si rock labnya ngegenerate jadi ininya berapa. Nah, kita pakai disturbance factor 0. Pengen lihat aja gitu ya. Disturbance factor ini Bapak, kalau blasting Bapak jelek, disturbance faktornya 0,8. Jadi nanti nilai ini makin kecil lagi. Tapi kalau enggak bagus, dia tuh nilainya lebih gede. Karena ada pengaruh kualitas peledakan terhadap kekuatan properti dari si massa batuan. Dari rock lab ini kita bisa lihat inilah kurva keruntuhannya. Ini ada sigma 1 major principal stress, ini ada minor principal stress sigma 3. Nah, titik-titik di terowongan saya, stresnya ada di mana? Ada di sini atau di sini? Kalau ada di sini, berarti runtuh. Kalau ada di sini, berarti nggak runtuh, nggak pecah si massa batuannya. Gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat sebaran sigma 1 sama sigma 3-nya, yang titik-titik ini ya, sama titik-titik ini, diplotkan di grafik yang tadi. Adanya di luar si kurva keruntuhan. Nah, ya di situ aja yang mau runtuhnya. Di atasnya gimana, Kang? Ya enggak, karena di dalam si kurva keruntuhan dia tuh si stres yang bekerja tuh tidak melebihi kekuatan si massa batuannya. Jadi yang di sini nggak akan runtuh, yang di sini yang runtuh. Itulah yang kita sebut sama loosening zone, gitu. Nah, yang runtuh ini, yang kalau nggak disangga ya ambruk. Ya udah kita sangga supaya nggak ambruk, gitu doang. Itu hukum, gitu. Nah, ini salah satu contoh loosening zone. Dan kenapa si tensile zone ini jadi satu daerah yang tidak menguntungkan? Karena memang secara prinsip, secara teori ya, kekuatan tensile batuan itu jauh lebih kecil daripada kekuatan tekan batuan. Kalau beton itu rasionya 1:10. Jadi satu kekuatan beton sama dengan 10 kali kekuatan tensile. Sama di teori Hook and Brown juga. Intinya kalau makin banyak sigma 3-nya ke arah kuadran 4 ke negatif ya atau lebih kecil, maka strength ini lebih kecil daripada stres yang terjadi. Intinya itu. Jadi kalau sigma 3-nya makin kecil kan ke arah yang kuadran 4 tuh makin ke arah tensile. Nah, ini strength, ini stres. Ini yang ngecilin, stresnya anger. Gitu ya, anger itu tetap. Jadi massa batuan itu lebih rentan kalau ditarik daripada ditekan seperti itu. Mungkin dari saya itu saja. Atur nuhun, silakan kalau ada pertanyaan. Saya izin minum dulu ya. Haus. Mangga. Terima kasih Kang Rian. Oke lah. Ya, bisa mengurangi stres lah pokoknya mah. Itu jadi presentasi dari Pak Rian Pratama, alhamdulillah
Ini juga nampaknya jadi bahan diskusi di MGTI kemarin di Masyarakat Militer Teknik Indonesia.